Kesaksian Mel, Eki, dan Vina Cirebon sempat double date dengannya dan Linda sebelum diserang. Katanya, jangan-jangan. Oke, kemarin pun Linda kan kita datangkan ke Jakarta karena tim saya juga kan jadi pengacaranya juga. Ya. Jadi sekitar beberapa hari lalu datang ke Jakarta, ketemu sama tim saya nggak ikut. Kesurupan lagi. Ada apa ini dengan Linda? Apakah benar kesurupan? Atau ada motivasi lain? Atau ada skenario di balik itu? Kita nggak tahu. Itu memang ada Linda, Mas. Tapi Linda itu kok celananya sudah lain celana yang pertama saya bawa dia. Baju iya, memang iya. Bahkan saya lihat akan ada tersangka baru. Yang jelas satu tersangka baru akan muncul, seorang wanita. Linda menurut Mel ini sempat ganti celana pada saat malam kejadian. Dugaannya menurut dia adalah untuk menghilangkan jejak apakah Linda itu terlibat dalam peristiwa ini. Makanya nggak heran mantan Kabareskrim pun mengatakan bahwa Linda ini sekarang sedang didalami. Statusnya Linda adalah sebagai saksi, bukan sebagai tersangka. Tetapi dengan melihat perkembangan, kalau seandainya Mel ini ternyata statementnya ada banyak kebenarannya, tidak menutup mata Linda bisa terlibat dalam peristiwa ini. Karena pasal yang dikenakan adalah pasal 340, pembunuhan berencana, itu paling tidak ada 4 peranan. Ada sebagai dalangnya, ada eksekutornya, orang yang membantu, orang yang mengetahui. Kalau memang yang disampaikan Mel ini benar, Linda itu bisa kena pasalnya adalah orang yang membantu ya. Kan si Mel bilang bahwa Linda ini adalah orang yang ngasih tahu di mana keberadaan Vina dan Eki, dia yang selalu update katanya lewat handphonenya. Enggak, sebenarnya kunci kasus ini, dan aku pun tidak tahu jawabannya benar atau tidak, apakah ada tujuan melindungi seseorang dari keluarga penting. Itu yang masyarakat penasaran. Itu ini ada titik CCTV yang menurut tuh di TKP-nya kan ada di sana, kemudian di sini ada titik CCTV yang seharusnya bisa merekam kejadian itu semuanya. Tapi apakah 8 tahun itu ada atau tidak? Jika masih ada, harusnya itu menjadi bukti kan? Ya. Jika sudah ada. Motornya Peggy pun sudah nggak ada. Ada aja katanya STNK. Jadi barang bukti itu sudah hilang semua. Padahal itu kasus besar banget loh. Benar. Jadi memang penetapan Peggy ini sekarang nanti dia bisa bebas di pengadilan. Apalagi jika bukan penyelidikan yang akan dilakukan terhadap ayah dari Eki yang dulu menjabat sebagai aibtu. Bisa saja dari beliau akan terkuak banyak hal yang akan menunjukkan petunjuk sebenarnya dari motif yang terjadi. Karena saat ini masih sangat simpang siur. Jika memang Peggy yang melakukan, apa motif seorang tukang bangunan melakukan kejahatan dengan latar belakang geng motor kepada 2 orang yang merupakan pasangan kekasih dengan kekejian yang selama ini sudah dibayangkan oleh banyak orang. Putusan DPO 2 orang itu karena buktinya yang belum cukup. Berarti dia sendiri sepihak memutuskan atau merubah putusan pengadilan. Itu yang saya bilang, putusan pengadilan itu bebas dan tidak ada boleh mengomentari suatu pengadilan. Itu bisa ancaman namanya contempt of court. Nah, oleh karena itu menurut saya polisi justru nggak konsisten nih. Saya kalau tadi saya bayangkan ada 3 BO karena perintah, makanya dicari ini yang satu ini barang ini yang namanya si Peggy ini kan atas nama perintah pengadilan tuh. Tetapi ingat, konstruksi penyidikan yang 11 ini bukan dari hakim ini, bukan dari jaksa ini, dari namanya Polisi Republik Indonesia yang ada di Cirebon. Mau polisi dimanapun, kalau kita bicara soal apa hasil mereka itu satu. Tidak melihat Peggy, AF atau siapapun. Lalu di sini apa ada transparansi dari pihak polisi? Saya jelas ini sudah dari mulai awal saja sudah tidak ada transparansi. Dari mulai kita tidak diperkenankan untuk hadir saat pemeriksaan Peggy, ya itu tidak diperkenankan untuk mendampingi. Tadi saya sepakat dengan Bang Saur, ya tersangka itu wajib didampingi apabila tuntutan hukumannya itu di atas 5 tahun, itu wajib, itu KUHP yang bicara. Tetapi ini tidak. Mel dan Linda memberikan kesaksian berbeda terkait kejadian Vina Cirebon. Jika Linda mengatakan sudah 6 bulan tidak bertemu Vina sebelum peristiwa, maka Mel sebaliknya. Mel justru mengatakan Vina dan Eki sempat double date dengannya dan Linda sebelum mereka diserang geng motor. Mel yang muncul dan mengaku sebagai teman Eki ini lantas mengurangi kronologi versi dirinya. Ia bercerita sempat menemani Eki, Vina, dan Linda pada malam pukul 21.00 Sabtu 27 Agustus 2016.
Sore saya Eki nelpon saya, Kang ada acara nggak? Nggak ada. Kenapa dek? Nanti malam kita jalan, saya lagi ada masalah sama Egi, kata Mel-Mel di TV One. Dia tak berpikir masalah tersebut akan berujung pada kasus pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Sekitar pukul 20, Mel-Mel menghubungi Eki untuk memastikan pertemuannya. Pada Mel-Mel, Eki mengaku sedang menjemput Vina. Nah, disinilah terjadi perbedaan kesaksian antara Mel-Mel dan Linda. Mel-Mel mengaku double date sebelum terjadi pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Saya sambil bercanda, kalau jemput Vina ya bawa temennya lah dek, si Linda maksudnya. Akhirnya kami jemput Linda, kata Mel-Mel. Saat berkeliling kota Cirebon menuju Taman Sumber, rombongan Eki, Mel-Mel, Vina, dan Linda bertemu 3 komplotan pelaku. Menurut Mel-Mel pun saat itu gelagat Vina sudah sangat aneh. Kami jalan-jalan mampir di warung beli minum. Si Vina mau ikut saya, gelagat Vina kayak gelisah gitu. Lewat 3 motor teriakin Eki. Cuma Eki ngomong itu temennya Eki, kata Mel-Mel. Kesaksian Mel-Mel justru berbeda jauh dengan Linda. Linda mengaku sudah 6 bulan tak bertemu Vina sebelum pembunuhan. Saya nggak kontakkan sama Vina sebelum kejadian sudah lama. Sudah lama banget, lebih dari 6 bulan. Karena saya sudah putus sama anggota XTC, kata Linda. Linda bercerita ia kenal Vina di geng motor. Saat itu Linda berpacaran dengan sekjen geng motor tersebut. Dia sering ikut nongkrong juga, kata Linda di YouTube Deddy Mulyadi. Linda pun mengaku baru 1 tahun kenal Vina. Dari awal kenal sampai kejadian kisaran 1 tahunan, nggak akrab, 3-4 kali ketemuan, nggak ada main bareng, katanya. Dia mengaku justru mendapat kabar tragedi yang dialami Eki dan Vina pada 28 Agustus 2016 pagi. Dari BBM dari Facebook pada tahun itu dengannya kecelakaan. Aku cari tahu kan, Vina siapa, Eki siapa. Banyak status aku sempat nanya ke beberapa orang. Itu loh anak 04 Sumber, aku tahu berita itu pagi, kata Linda. Jika begini lantas kesaksian siapa yang bisa dipercaya? Keruwetan kasus Vina Cirebon, Jawa Barat masih jadi sorotan. Mel-Mel dan Linda memberikan kesaksian berbeda terkait kejadian Vina Cirebon. Jika Linda mengatakan sudah 6 bulan tidak bertemu Vina sebelum peristiwa, maka Mel-Mel sebaliknya. Mel-Mel justru mengatakan Vina dan Eki sempat double date dengannya dan Linda sebelum mereka diserang geng motor. Mel-Mel yang muncul dan mengaku sebagai teman Eki ini lantas mengurangi kronologi versi dirinya. Ia bercerita sempat menemani Eki, Vina, dan Linda pada malam pukul 21.00 Sabtu 27 Agustus 2016. Sore saya Eki nelpon saya, Kang ada acara nggak? Nggak ada. Kenapa dek? Nanti malam kita jalan, saya lagi ada masalah sama Egi, kata Mel-Mel di TV One.